Nama saya Wahyu Hairudin, mempunyai usaha di daerah kampus, usaha percetakan di daerah kampus Ujung Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarni dari Kelurahan Karangwangkal, berprofesi sebagai pedagang rames. Nama saya Asep Sobani, usia 23 tahun. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Listiani. Saya dari Karangwangkal, profesi saya sebagai pedagang ayam goreng. Tahu. Gejalanya apa aja? Gejalanya itu panas dingin, terus tenggorokannya sakit, badannya katanya pada sakit sih. Karena saya belum pernah, jadi moga-moga sih jangan kayak gitu. Jadinya masih katanya kayak gitu. Kalau COVID, saya kurang tahu ya, karena saya juga belum mengalami sih. Gitu. Tapi kata banyak orang, katanya nggak bisa mencium bau, terus badan nggak enak, kurang fit kayak gitu kan. Serasa saya kan kalau misal itu mungkin freeze tuh ada, tapi nggak kalau yang parah atau nggak parahnya tuh saya juga kurang tahu juga gitu. Tapi kebanyakan orang yang mengalami gejala itu ya kayak sebelum biasa. Kalau semisal yang itu kan itu nggak tahu pihak belakangan lah, pihak dari rumah sakit lah nggak tahu. Kalau saya itu COVID kan karena gejalanya itu kan dari batuk ya, batuk, badannya panas, penciumannya kurang, lidahnya nggak rasa makanan enak, seperti itu setahu saya. Ya tahu paling ya berapa persen itu mas, tahu beneran itu. Gejalanya mirip flu mungkin mas, ya batuk pilek kayak gitu, pusing. Kalau gejala yang mirip flu sih pernah mas, yang namanya batuk pilek itu kan mungkin tiap tahun orang kena ya. Cuma di awal-awal pandemi ini aku pernah ngerasain lemes banget, lemes tapi tetap ada nafsu makan. Setelah diperiksa ternyata alhamdulillah cuma tipes. Dulu pas awal-awal pernah, tapi alhamdulillah karena saya ibaratnya ada orang yang bilang pakai minyak kayu putih, dikasih ke air hangat, ditetesin, diminum, terus pokoknya nafsu makannya jangan sampai telat. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Kalau gejala COVID sih belum pernah, tapi kan gejala-gejala seperti itu kan kalau pilek itu batuk kan biasanya kan kayak gitu gejalanya sama kayak gitu kan. Kalau pilek batuk kan gejalanya badannya pada meriang kayak gitu kan, ya hampir sama gejala sama COVID. Kalau ibu terus terang kalau merasakan tenggorokannya saya kalau mau pilek itu paling kerokan terus minum obat kayak gitu. Obatnya kayak gitu toh buat apa. Di awalnya pas sebelum COVID tuh kerja di Wapisa, warung pinggir sawah, dan saya sebagai profesinya koki kan. Tapi begitu kena dampak corona membuat saya kesulitan. Itu benar-benar sulit banget, sampai akhirnya di PHK, warung buka tutup terus, gak jelas uangnya kemana. Juga akhirnya saya sempat nganggur selama 6 bulan. Dan alhamdulillah saya dapat warung ini juga dari bos saya juga untuk dijagain selama 1 tahun. Tapi ya ada lagi yang masalah katanya COVID generasi baru lah atau apalah, nggak tahu, nggak jelas juga. Yang awalnya saya tahun 2021 ini bisa megang, ini bulan Juli ini saya udah nggak bisa megang. Benar-benar ini nggak tahu lah ini mau sampai kapan gitu loh. PPKM juga kan aslinya ini sebenarnya tujuan PPKM itu apa gelombang karena keramaian orang atau gimana, tapi kenapa cuma Burjo doang loh yang jadi sorotan pertama gitu. Sedangkan warung-warung lain kayak nasi padang, kayak apa, kursi juga ada. Kan kita nggak ada yang tahu kalau misal polisi udah tugasnya seperti itu ramai. Tapi kenapa harus dituju ke Burjo gitu? Sedangkan yang warung-warung lain juga nggak tahu. Banyak banget, gede banget. Ya sekarang biasa saya misalnya masak nasi biasanya sehari 30 lah, 30 kilo. Sekarang balik 7 kilo sampai sore, sampai maghrib.
kayak biasanya. Dampaknya itu jelas ke finansial ya. Kalau dari segi omset itu pendapatan bisa turun di atas 50% mas. Sampai 60%an lah turunnya. Gede banget. Banget turun gratis. Biasanya sampai 6 box, cuma 3 box. Turunnya berapa itu? Biasa berapa ekor, cuma paling sekarang 3 ekor. Itu pun alhamdulillah bisa muter. Kalau misalkan yang buat makannya kita adalah sedikit lah ya, tapi kan kita sebagai pedagang kan kadang ada mikirnya itu buat yang lain, punya mantri apa punya cicilan apa gitu loh. Jadi kan dampaknya turun banget. Jadi kadang mikirnya iya sih, kalau pemerintah pengen ada seperti ini, dilarang jualan apa-apa kan harus ada dari pemerintahnya, tahulah pedagang punya cicilan gitu loh, harusnya kan mikir sampai situ. Memang sih bagus aturannya buat masyarakat biar sehat semua, tapi gimana ada cicilan. Terus terang saya belum pernah dapat bantuan sama sekali dengan adanya dampak COVID seperti ini, dampak corona, belum pernah sama sekali. Satu kali pernah dapat itu sembako dari provinsi, cuman 1 kali doang. PLT, UMKM nggak pernah dapat. Padahal kan saya juga kena dampaknya banget kan. 1 tahun saya libur kemarin, nggak buka warungnya. 1 tahun lebih lah, 14 bulan memang saya nggak jualan. Ya tadi pengangguran di rumah sama papak juga iya. Pernah dari bantuan pemerintah yang katanya apa ya, itu nggak tahu sih, cuman ibu saya pernah bilang kayak itu PKH ya, bisa 650 apa ya, 3 bulan sekali, dan itu pun kadang sering telat. Kalau bantuan resmi dari pemerintah tuh nggak pernah dapat mas. Nggak pernah. Nggak pernah. Ngajuin pernah sih, cuma ya nggak dapat dari pemerintah. Cuma dari pihak desa itu ngasih kebijakan, namanya PLT desa. Itu dapat 3 kali kalau nggak salah mas. Yang dapat dari pemerintah itu cuma dari prakerja. Prakerja pun itu kan bukan program dari COVID, ya kan? Iya, itu emang sebelum ada. COVID emang udah ada. Paling aku dapat bantuan itu dok mas. Habis ini kemarin aku ngajuin CPS, Ya. nggak dapat. Alhamdulillah. Cuma ibu tuh sebelum adanya COVID itu ibu dapat bantuan dari pemerintah cuma sembako. Sebelum ada COVID, tapi setelah ada COVID kan jadinya bantuannya itu berkurang. Jadi biasanya setiap bulan, sekarang 2 bulan sekali terimanya. Kayak gitu. Pernah, cuman yang saya tahu itu satu ya, bukan masalah saya kena apa enggaknya ya, karena saya juga manusia kan, pasti gampang kena. Cuman kadang dari pemerintahannya loh, kalau kita lagi beraktivitas apa yang kiranya itu menghambat orang yang banyak, ya itu yang kita takutin loh, karena kita juga lagi berusaha kan untuk berjuang hidup ya. Aku nggak takut, nggak cemas, nggak khawatir, cuma waspada. Oh, seperti itu. Soalnya kan kalau takut cemas khawatir ngaruhnya ke pikiran mas. Kalau pikiran nggak sehat nanti kan ngedrop. Kalau cemas sih semua orang paling ngalami cemas ya. Orang namanya penyakit itu kan datangnya nggak cuma sentuhan, lewat kompor aja gini bisa terkena. Cemas sih cemas. Kalau masalah stres, menurut ibu hidup itu jangan dibikin stres nih. Karena apa? Kita hidup 1 kali. Kalau kita selalu mikirin COVID, kita mau makan apa gitu loh, ya. Awalnya sih memang iya merasa takutnya kita kan warung ya, banyak pengunjung kayak gitu dari mana-mana kan, kadang-kadang merasa takut, tapi sekarang enggak lah. Yang penting jaga jarak kayak gitu, terus cuci tangan, kalau habis itu cuci tangan kayak gitu, habis ngelayanin. Yang penting yang dianjurkan dari pemerintah itu kita jalanin ya mbak ya, misalkan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak kayak gini kan. Terus yang penting nomor 1 itu makan aja, nomor 1 makan, jangan dibikin stres, happy aja walaupun kita punya cicilan. Ya udah. Sebenarnya sih aku hidupnya biasa aja mas. Makan yang penting doyan enak. Terus banyakin hiburan aja mas. Kalau hiburan di luar udah nggak bisa PPKM ya lewat sosmed juga banyak mas.
olahraga, terus jangan begadang, banyakin makan sama minum air putih. Juga kalau bisa diatur jam jam kita bermain. Kalau bisa mau ngumpul ya ngumpul seperlunya, tapi jangan sampai kebanyakan orang aja gitu. Ya kayak gitulah, jaga jarak, bersihan kayak gitu. Paling olahraga, berjemur, yang penting itu berjemur malah. Rutin ya Bu? Iya, yang enggak setengah jam kayak gitulah paling lamanya. Oke. Oke, harus selalu siapin hand sanitizer, sama kalau disinfektan, semprotin ya rutin, kalau enggak ya seminggu 3 kali atau 4 kali. Termasuk masker juga ya? Masker gitu. Kesehatan ini contohnya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan memang hindari kerumunan gitu aja kan. Iya. Kalau vaksin setauku kan kalau anak kecil namanya imunisasi, ya kan. Kalau vaksin buat untuk untuk menimbulkan imunitas tubuh biar kebal terhadap suatu penyakit atau virus. Itu aja. Tahu, tapi ibu belum vaksin. Ibu takutnya kan kalau dari yang sudah itu sih tergantung tubuh kita ya. Kalau setahu saya kalau tubuh kita misalkan tetap sehat ya berarti nggak ngaruh kan yang namanya vaksin. Kadang kan ada yang vaksin terus ada yang katanya langsung gejang-gejang gejala apa langsung ada yang meninggal gitu kan. Jadinya prinsip saya udahlah pokoknya diri saya aja, yang penting saya hidupnya yang nomor satu tuh makan gitu aja, nggak mau vaksin. Kalau katanya kan vaksin itu kan berkerumun tuh ya, banyak yang daftar, gimana mau nggak ada virus kalau berkerumun ya kan, itu malah jadi harusnya kan di stokin gitu loh, setiap desa harus ada, jangan dikumpulin jadi satu di suatu tempat kan jadi banyak yang daftar kan, bukannya ngurangin virus malah tambah virus. Nggak sama sekali. Nggak sama sekali ya? Berarti belum pernah vaksin? Belum pernah vaksin. Oke. Ya tahu. Udah vaksin? Belum. Kenapa? belum nggak tahu ini kan biasanya kan didaftar dulu apa gimana nggak tahu. Buat diri sendiri tapi buat semuanya lah. Orang yang lagi susah cari uang yang sekarang itu ya biar cepat ngerasain bahagianya kembali itu kalau udah normal gitu. Dulu kan new baru gak ada dampaknya gitu. PSBB juga gak ada dampaknya. Ini sekarang PPKM pasti juga gak ada dampaknya gitu. Tetap gitu-gitu aja. Yang ada bikin melarat masyarakat gitu. Yang tadinya melarat tambah melarat ya kan. Oke. Ya harapan ibu cepat-cepat pulih ekonominya kayak gitu, mahasiswa tetap tatap muka kuliahnya, jadi ekonominya nggak seperti ini kayak gitu. Kayak gini kan kena dampaknya banget, kayak saya kaum mendagang loh, kan biasa segitu sekarang segini, karena pengeluaran kan tetap banyak, jadi nggak cukup lah kalau kan Dikalkulasikan. iya dikalkulasikan tetap kurang sehari, nggak itu sih 50 tetap kurang buat makan sehari. Ya cepet selesai Neng. Masa anak nggak sekolah, bukannya pintar malah bodoh, mainan HP, ya kan? Harusnya diterangin, malah HP. Iya kalau ibunya didampingin, kalau ibunya nggak bisa dampingin. Kadang sampai rumah cuma bilang sekolah nggak sekolah, ada tugas nggak ada, udah dikerjain, udah. Kita nggak tahu anak ngerjain apa enggaknya kan kita nggak tahu, salah enggaknya kita nggak tahu, ya kan? Makanya itu bukannya anak tambah pintar malah seringnya main HP. Harapannya cepat selesai aja, nanti kehidupan kembali normal lagi gitu aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Khairunisa Hana, mahasiswa farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini saya sedang tinggal di Jalan Petak Baru, Daerah Istimewa Jakarta. Edukasi mengenai jenis COVID-19 yang menyerang saat ini, varian baru telah ditemukan di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu varian Alpha yang berasal dari Inggris. Varian ini disebut juga dengan varian Ken atau virus B117
di mana varian ini memiliki tingkat kematian mencapai 30-70% dengan kemampuan menularkannya 5-6 orang dalam satu waktu. Untuk varian yang kedua yaitu varian beta yang berasal dari Afrika. Nah, varian ini disebut juga dengan virus B1351 di mana memiliki kemampuan menghindari kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu varian Delta. Varian ini berasal dari India yang disebut juga dengan virus B1617. Varian ini memiliki tingkat penularan 40% lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis varian Alpha maupun varian lainnya. Dengan kata lain, mampu menularkan 7-10 orang dalam satu waktu. Kemudian, gejala COVID-19 dan penanganannya menurut World Health Organization atau WHO, dalam 5-6 hari pasca terpaparnya virus COVID-19, gejala yang akan muncul mulai dari gejala ringan hingga berat. Untuk gejala yang paling umum terjadi yaitu demam, batuk kering, hingga kelelahan. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Sedangkan untuk gejala yang serius, ada kesulitan bernafas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hingga hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Kemudian bagaimana sih cara kita mengatur pikiran agar tidak cemas, takut, khawatir, dan stres pada masa COVID-19 ini? Nah, terdapat beberapa cara untuk menghindari stres di saat pandemi ini, yaitu dengan rutin berolahraga, membuat alokasi waktu istirahat dan perawatan diri, membagi waktu dengan seimbang antara bekerja dan bermain, mencoba cara-cara meditasi. Kemudian cara menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari COVID-19, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu yang dikenal dengan 6M, dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan benar sesuai anjuran WHO, menggunakan double masker, yaitu kain medis, masker kain dan kain medis. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan dan menghindari makan secara bersamaan. Nah, untuk menjaga gaya hidup dengan sehat, yaitu yang pertama, menjaga pola makan supaya seimbang, minum vitamin sesuai keperluan tubuh, olahraga secara teratur, dan mengatur waktu istirahat dan bekerja yang seimbang. Selain itu, kita juga bisa untuk melakukan vaksinasi. Nah, vaksin membantu tubuh mengenali virus tanpa terinfeksi, karena vaksin terbuat dari virus yang dilemahkan, sehingga ketika virus masuk ke dalam tubuh, ia tidak mampu memperbanyak diri, namun tubuh akan tetap mengenali adanya benda asing dari luar tubuh, sehingga dapat dengan cepat membentuk perlindungan. Jadi meskipun setelah vaksin tetap dapat terinfeksi, namun vaksin dapat membantu mengurangi gejala yang dialami tubuh ketika terinfeksi. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu pentingnya menjaga kesehatan diri, orang lain, dan lingkungan sekitar, karena kita tidak bisa mengubah orang lain, akan tetapi kita bisa mengubah mulai dari diri kita sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dari obrolan sate kita bersama masyarakat, kita bisa tahu bahwa sebenarnya masyarakat itu paham secara umum mengenai adanya COVID-19, tapi terkait adanya PPKM yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat itu sangat terkena dampaknya, khususnya pada bidang ekonomi. Karena dengan adanya PPKM, pendapatan mereka itu sangat berkurang dari sebelumnya. Dan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu belum cukup untuk menutup kerugian akibat dari PPKM. Kemudian penjelasan dari Mbak Diva dari farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan, kita tahu bahwa pada masa
Vol 1 dan Vol 2 sudah dilaksanakan. Setelah diskusi masyarakat Vol 2 ini, kedua diskusi masyarakat dengan isu pendidikan dan isu kesehatan akan kita obrolkan ke perangkat daerah, yaitu perangkat desa Karangwangkal. Selanjutnya kita obrolkan